Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman supporter dan para pencinta bola. Kembali lagi bersama saya di channel Komentar Supporter Bola 62. Di video kali ini kita akan membahas siapa lagi kalau bukan wasit yang memimpin laga Indonesia. Kali ini kita akan membahas catatan kelam wasit kontroversial Sini. Dia punya nama Sini. Dia wasit yang kemudian menghebohkan publik sepak bola Indonesia, para pencinta bola di tanah air dan supporter-supporter bola yang ada di tanah air, para pencinta tim nasional. Sebelum saya memulai videonya, saya katakan supporterlah yang menghidupkan sepak bola, supporterlah yang mampu memberikan semangat di dalam lapangan, dan supporter dan para pencinta bola lah yang membuat sepak bola itu terlihat hidup dan menarik, dan supporter lah yang menjadikan sepak bola itu terlihat bergairah di lapangan. Teman-teman para supporter dan para pencinta bola, banyak catatan kelam setelah kita melihat pertandingannya kemarin malam. Mungkin teman-teman bertanya, siapa sih wasit Sin ini, dari mana asalnya? Ternyata setelah heboh aksinya di Indonesia, aksinya terhadap timnas Indonesia, ternyata wasit ini berasal dari Cina, kemudian punya catatan kelam yang luar biasa ya. Coba kita lihat, kita bedah satu-satu catatan kelamnya. Ini wasit ini yang membuat warganet dan para supporter Indonesia ingin tahu kekurangan dari wasit ini. Mari kita coba bahas satu persatu apa catatan kelamnya. Ya, mungkin teman-teman supporter dan para pencinta bola tadi malam sudah melihat. Ya, salah satu catatan kelam dari wasit ini adalah ketika pertandingan tadi malam ini sudah tidak menjadi, mungkin teman-teman supporter dan para pencinta bola sudah tahu semua. Di pertandingan tadi malam ada banyak kontroversi yang membuat supporter dan pencinta bola di tanah air merasa geram dengan sikap dan keputusannya di lapangan. Salah satunya ya pertama, ketika gol dari Ferrari dianulir, kemudian dicek VAR, dan banyak yang protes karena terlihat antara kaki Ramadan Sananta dengan tangan bek lawan ini sejajar. Meskipun tubuhnya, kaki bagian bawah tidak sejajar, tapi tangan dari bek lawan timnas Uzbekistan ini sejajar dengan kaki Ramadan Sananta. Makanya ada yang bertanya apakah tangan terhitung juga sebagai offside atau tidak, dan ini yang menjadi perbincangan. Kemudian yang kedua yang fenomenal adalah dijatuhkannya Witan Sulaiman di area kotak penalti, tapi tidak disahkan oleh wasit, dibatalkan oleh wasit dengan melihat VAR. Dan ini artinya ini salah satu kontroversi yang secara hitung-hitungan ya, saya sebagai supporter, ini sudut pandang saya sebagai supporter, mungkin teman-teman punya sudut pandang yang lain. Menurut sudut pandang saya teman-teman supporter, bahwa kalau teman-teman lihat videonya, Witan Sulaiman sudah memegang bola, kemudian bek lawan melakukan tackle yang saya kira sangat keras, dan wasit beralasan bahwa Witan Sulaiman terjatuh karena diving, dan bek dari Uzbekistan ini lakukan tackle bersih dengan mengenai bola. Tapi yang perlu dicatat bahwa Witan Sulaiman tackle itu sangat berbahaya
bagi Witan Sulaiman, dan ini kalau salah sedikit dia akan mencederai Witan Sulaiman. Itu salah satu kontroversi. Yang kedua, kita lihat teman-teman, Rizky Ridho yang melakukan tendangan sebenarnya niatnya menghalau bola, tapi karena pemain Uzbekistan mengarah menuju ke Rizky Ridho, akhirnya ya tidak mungkin Rizky Ridho ketika menyapu bersih bola itu pasti kakinya ikut melayang ke depan, dan ini saya pikir tidak bisa dihindari oleh Rizky Ridho, dan saya pikir wasit harus jeli melihat ini. Tapi apa yang terjadi, wasit ini ternyata tidak menghiraukan. Wasit yang bernama Shen Yinhao ini tidak menghiraukan. Bukan hanya pertandingan ini, mari kita coba lihat catatan kelam Shen ini di sebelum-sebelumnya. Dia juga, kalau teman-teman supporter dan para pencinta bola pernah menonton video pertandingan di SEA Games di antara Kamboja melawan Indonesia di tahun 2023 ini, dia yang memimpin pertandingan itu juga. Dan catatan yang diprotes oleh warganet atau para supporter bola adalah ketika keputusannya saat pemain Indonesia melanggar pemain Kamboja pada saat itu. Ya teman-teman supporter dan para pencinta bola, saat melanggar pemain Kamboja sebenarnya di luar kotak penalti, tapi wasit satu ini Shin Yinhao namanya ya, berasal dari Cina. Wasit ini kemudian menunjuk titik putih pada saat itu, padahal di luar kotak penalti, melanggar di luar kotak penalti, tapi dia beralasan bahwasanya pemain Kamboja jatuh di dalam kotak penalti, padahal tackle-nya di luar kotak penalti. Nah, itu catatan kelamnya dalam sepak bola. Kedua, pemain ini juga pernah melakukan, ada yang beritanya sudah heboh, dia kan salah satu dekan atau pimpinan di universitas sepak bola yang ada di Cina, dan dia pernah memalsukan tesis. Ya, tesis itu kelas S2 ya itu tugas akhir penelitian untuk S2, dan dia pernah memalsukan atau melakukan plagiat dari tesisnya, diduga plagiat, tapi sampai sekarang belum terbukti. Itu dugaan teman-teman warganet, atau bahkan diberitakan oleh Kompas TV, Kompas Newscom ya, dan banyak berita-berita lain seperti Tribun dan lain-lain yang saya baca dari referensinya. Jadi wasit yang satu ini punya ya itulah kontroversinya. Ternyata dia punya kontroversi yang luar biasa. Kemudian kalau kita lihat di beberapa media ya, saya coba scroll ya, di beberapa media seperti TV One, Newscom, itu dia banyak sekali melakukan pelanggaran yang sebenarnya di luar sepak bola, tapi itulah karena dirinya sedang viral saat ini dan dia banyak memimpin. Wasit ini sebenarnya sudah pengalaman, sudah 100 laga lebih yang dia pimpin, tapi memang kali ini dia banyak melakukan kontroversi atau catatan-catatan yang wajib diduga ya berpihak sebelah, tapi itu tidak bisa FIFA ini menurut warganet Indonesia, tapi
tidak tahu kalau apa penilaian menurut FIFA. Banyak di klub ketika memimpin Liga Cina juga ada keputusannya yang kemudian merugikan klub tertentu, dan itu seringkali terjadi di Cina. Saya kira itu teman-teman, para supporter dan para pencinta bola. Kita tahu wasit ini sepertinya banyak yang mengatakan dia tidak menginginkan Indonesia melaju ke final karena Indonesia ini tim debutan, dan ini akan merusak reputasi Piala Asia 2024 ini, karena harusnya yang diprediksi naik ke final ini adalah tim-tim besar punya kelas, sementara Indonesia ini kelasnya dia di bawah, baru belajar di Piala Asia. Saya pikir wasit ini, mungkin teman-teman supporter dan para pencinta bola punya komentar sendiri terhadap wasit ini. Silahkan dilayangkan di kolom komentar di channel komentar supporter bola 62. Di channel inilah unek-unek teman-teman bisa dibagikan kepada saya lewat komentar di komentar supporter bola 62. Saya kira teman-teman, terima kasih. Inilah catatan kelam versi komentar supporter bola, dan ini berdasarkan media-media bola, berita-berita yang saya sampaikan berdasarkan media bola yang ditulis di beberapa media, misalkan Newscom, Tribun, Kompas, dan lain-lain, Bolanet, itu semua ada. Jadi teman-teman supporter dan para pencinta bola, ya kita tahu kita kalah, tapi kita boleh mengeluarkan unek-unek kita, tapi jangan sampai membuat kita anarkis dalam menyalurkan kekecewaan, karena sepak bola itu adalah hiburan, kalah menang itu hal biasa. Intinya kita jaga persaudaraan antara supporter, dan boleh menghakimi wasit, tapi jangan mencederainya dengan fisik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe. Dan saya ucapkan semangat para sepak bola. Indonesia masih ada laga melawan Irak, penentuan lolos ke Piala Olimpiade di Paris, dan kita tetap semangat meskipun Indonesia kalah dan tidak berhasil lolos ke final, tapi saya yakin Indonesia akan bangkit melawan Irak. Salam sepak bola, salam para supporter, dan salam para pencinta bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.